Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas atau melanjutkan pembacaan atau mudzakarah kitab Alfiyah Ibnu Malik yang disyarah oleh Ibnu Aqil. Di mana di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Kita bacakan syairnya yang telah kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Baca sekali lagi. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Nah, kemarin kita sudah bahas dua bait ya tentang al-kalam wa ma yata'allafu minhu, di mana highlight dari pertemuan kita sebelumnya bahwa Ibnu Malik dalam dua bait tersebut menjelaskan tentang beberapa istilah ya dalam ilmu nahwu, di antaranya ada kalam, ada kalim, ada kalimah, ada qaul ya. Al-kalam itu definisinya adalah al-lafdhu al-mufidu faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Sedangkan al-kalim ma tarakkaba min thalathi kalimatin fa aktsar mufidatan kanat au ghairu mufidah. Nah, ini sudah ada tasjirnya ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk merangkum apa namanya penjelasan tentang alfiyah ini ya. Kemudian kalimah, al-kalimah ya al-lafdhu al-mawdu li ma'nan mufradin. Al-qaul huwa ma yadullu ala ma'nan wa huwa yaqau 'ala al-kalam wal kalim wal kalimah. Jadi yang paling umum di antara semuanya adalah qaul. Qaul itu bisa disematkan pada kalam, bisa disematkan pada kalim, bisa disematkan pada kalimah. Sedangkan kalam itu adalah lafaz yang memberi faidah, yang orang sudah faham gitu, yang memberi faidah, yang kemudian tidak perlu orang bertanya lagi, artinya sudah titik, tidak belum bukan masih koma, itu kalam. Sedangkan kalim itu yang tersusun dari tiga kalimah atau lebih, baik dia memberi faidah atau tidak. Ya, kalau kalimah itu adalah mufrad dari kalim, karena kalim itu ismu jinsin jam'i kemarin ya. Kalim itu gabungan dari tiga kalimat atau lebih. Sedangkan kalimah itu adalah satuan dari kalim. Yaitu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mudahnya kata, satu kata kalimah. Yang mana dalam pembagiannya kalimah itu ada tiga, ada ismun, ada fi'lun, ada harf. Jadi kalimah itu isim saja, atau fi'il saja, atau harf saja, itu kalimah. Kemarin contohnya misalnya yang kalam dan apa namanya kalim ya. Kalam juga bisa disebut kalam juga, dan juga dia kalim juga. Contohnya misalnya qad qama zaidun. Qad qama zaidun. Qad qama zaidun. Itu sudah kalam karena sudah ya sukutu alaihi ya. Sudah titik gitu. Qad qama setelah berdiri Zaid. Dia juga termasuk kalim. Kenapa? Karena sudah tiga kata. Qad qama zaidun. Nah, tapi juga ada yang kalam tapi tidak kalim. Contoh misalnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun mubtada khobar gitu kan. Itu sudah kalam, sudah yasunu sukutu alaihi. Tapi dia belum kalim karena baru dua. Baru dua kalimah. Ada sebaliknya yang kalim tapi bukan kalam kemarin ya. Contohnya misalnya uh, in qama Zaidun. In qama Zaidun itu sudah tiga kata, sudah tiga kalimah. Kalim, tapi dia belum kalam. Karena itu belum ada jawab syaratnya, baru ada jumlah syarat tapi belum ada jawab syarat. In qama Zaidun, telah berdiri Zaid ya. Nah, ini contoh kalam, kalim, kalimah dan qaul. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Oke. Kita baca lagi syairnya sekali lagi supaya kita nggak lupa.
Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Wakil matun qad yu'amu biha al kalam, qad yu'amu biha kalam. Jadi kadang-kadang kalimah maknanya kalam ya. Dalam penggunaannya kadang-kadang eh, kalam itu diungkapkan dengan istilah kalimah ya. Contohnya misalnya kalimatut tauhid. Nah, kalimatut tauhid itu apa? La ilaha illallah. Kalau kalimah dalam pengertian seharusnya itu kan satu kata, kalimah isim saja, fiil saja atau harf saja. Tapi la ilaha illallah itu sudah kalam, ya, bukan lagi kalimah, sudah kalam. La ilaha illallah sudah gabungan beberapa kalimah yang yufidu faidatan. Nah, tapi disebut kalimah. Ini dalam penggunaannya kadang-kadang kalam diungkapkan dengan istilah kalimah. Itu maksud dari wakil matun biha kalamun qadiam. Baik, kita lanjut di pertemuan kita yang kedua ini, di episode kedua, dalam Mudzakarah Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, ke bab yang kedua yaitu alamatul ismi. Alamatul ismi. Ciri-ciri isim. Tanda-tanda isim atau ciri khasnya isim. Ciri khas atau karakteristik isim yang hanya melekat pada isim tidak ditemukan pada dua jenis kalimah yang lain, yaitu fi'il dan harf. Karena kalimah kemarin ada tiga ya, ada isim, fi'il, harf. Nah, sekarang kita membahas salah satunya yaitu isim. Apa ciri khas yang ada pada isim yang tidak ada pada dua saudaranya yang lain, yaitu fi'il dan harf. Ya. Nah, di sini Ibnu Malik membuat suatu nazam syair. Ya. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Sekali lagi. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ya, tiga kali biar hafal ya. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri dengan jar, wa tanwini dan tanwin, wa nida dan nida, ya, panggilan, wa al dan alif lam, wa musnadin dan musnad, lil ismi bagi isim tamyizun, pemisahan, pembeda, hasal yang waqo' ya terjadi, itu tamyiz. Jadi ini kalau disusun ya, lil ismi tamyizun hasala bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnad ya. Jadi lil ismi di sini jadi khabar muqaddam, tamyizun itu jadi mubtada muakhar. Ya. Di sini mubtadanya nakirah tamyizun. Nah, mubtada itu seharusnya biasanya ma'rifat ya. Tapi di sini nakirah. Kenapa? Karena khobarnya itu syibhu jumlah, yaitu jar majrur lil ismi. Jadi kalau misalnya khobarnya itu syibhu jumlah, dzaraf atau jar majrur, maka mubtadanya boleh nakirah ya. Jadi lil ismi tamyizun, lil ismi khabar muqaddam, tamyizun itu mubtada muakhar, hasal, hasala itu fi'il madhi mabniun ala fathi, kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila tamyiz. Nah, bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnad, bil jarri itu jadi jar majrur muta'alliq bi fi'li hasala. Jadi bil jarri itu muta'alliqun bi fi'li hasala. Kemudian wa tanwini wan nida wa al wa musnad itu ma'tuf kepada al jar ya. Jadi kalau dibaca dengan susunan yang tersusun itu lil ismi tamyizun hasala bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnad. Jadi pembeda bagi isim itu terjadi dengan apa? Dengan jar, dengan tanwin, dengan nida, dengan al, dengan musnad. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang disebutkan dalam bait ini yang menjadi ciri khasnya isim, yang menjadi ciri khasnya isim. Jadi kalau ada itu sudah pasti itu isim ya. Tidak mungkin fi'il, tidak mungkin harf kalau ada 5 tanda ini ya. Baik, kita
coba bacakan syarah dari Ibnu Aqil. Ya. Zakara al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal baiti alamatil ismi. Al-musannif yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala fi hadzal bait zakara alamatil ismi, menyebutkan beberapa ciri khasnya isim. Ya. Faminha al-jarru, di antara alamatul ismi yaitu al-jar. Ya. Wa huwa yashmalu al-jarra bil harfi wal idhafati wat tabi'iyah. Nah, di sini Ibnu Malik mengungkapkan dengan istilah al-jarru. Kalau kita misalnya bandingkan dengan jurumiyah misalnya, di jurumiyah itu bukan al-jar, tapi hurufil khafdi atau huruful jar. Nah, kalau ada yang pernah baca jurumiyah ya, wal ismu yu'rafu bitanwini apa wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi gitu ya, kalau nggak salah wa hurufil khafdi. Nah, huruf huruf khafad atau huruf jar. Tapi di sini Ibnu Malik tidak mengatakan bi hurufil jarri, tapi dengan bil jarri. Nah, ini kata Ibnu Aqil, ini aula ya. Jadi mengungkapkan dengan bil jari daripada dengan bi hurufil jari itu lebih baik. Kenapa? Karena dia asmalu. Asmalu lebih mencakup, lebih komprehensif. Karena bil jari itu mencakup tiga. Bisa al jarru itu bil harfi dengan huruf ya, dengan huruf jar, atau bisa juga dengan idhofah wal idhofati wat tabaiyati. Jadi jar itu sebetulnya bukan hanya dengan huruf sebagaimana disebutkan dalam jurumiyah hurufil khafdi, tapi ternyata jar itu lebih umum, lebih mencakup, lebih komprehensif. Ada tiga di antaranya, yaitu al jarru bil harfi wal idhofati wat tabaiyah. Jadi jar itu bisa dengan huruf, bisa dengan idhofah, bisa dengan tabaiyah. Contoh, nahwu marartu bi gulami zaidin al fadili. Nah, di sini bi gulamin. Marartu bi gulamin. Gulamin itu majrur bil harf, itu bil ba. Nah, kemudian zaidin itu majrur bil idhofah karena dia jadi mudhafun ilaih. Ya. Al-fadili dia majrur karena dia jadi tabi. Dalam hal ini al-fadil jadi naat dari zaid. Naat itu termasuk tabi. Ya. Wa na'atul majruri majrurun. Naat dari yang majrur maka dia pun majrur gitu ya. Nah, maka eh, ini ungkapan bil jari ini lebih baik daripada bi hurufil jar. Kenapa? Lebih mencakup, lebih lebih komprehensif ketimbang bi hurufil jari gitu ya. Karena kalau bi hurufil jari berarti idhofah nggak masuk, tabaiyah nggak masuk. Padahal al jar itu tidak hanya dengan huruf. Nah, bisa dengan idhofah, bisa dengan tabaiyah. Maka ini lebih dakik ya, lebih lebih dalam sebetulnya ya ungkapan bil jari ini ketimbang bi hurufil jari. Eh, Demikian juga bisa dikasih contoh misalnya dengan lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu di situ ada al-jar bil harf, ada al-jar bil idhofah, ada jar bil tabaiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi ini majrur bil harf yaitu bil ba. Kemudian lafzul jalalah Allah, lafzul jalalah majrurun bil idhofah. Kemudian ar-rahmanir-rahim itu majrurun bil tabaiyah karena dia jadi naat. Nah, jadi ini yang pertama ya, bil jari dengan jar. Jadi kalau majrur itu adalah ciri khasnya isim. Karena kalau fi'il tidak mungkin majrur, ya. Fi'il tidak mungkin uh, majrur bil harf, tidak mungkin majrur bil idhofah, tidak mungkin jadi mudhof ilaih ya. Tidak mungkin jadi tabaiyah, tidak mungkin majrur karena tabaiyah, tidak mungkin jadi sifat, tidak mungkin jadi apa namanya uh, majrur bil tabaiyah gitu ya. Seperti misalnya jadi sifat nggak mungkin gitu ya. Kalau jumlahnya bisa, tapi kalau fiilnya nggak bisa. Nah, maka ini menjadi ciri khasnya dari isim ya, itu aljar yang pertama. Kemudian yang berikutnya at-tanwin bil jarri wat tanwini. Nah, bil jarri wat tanwini. Kemudian yang kedua wat tanwin minha at-tanwin ya. Tanwin itu apa? Tanwin itu ilhaqu nunin sakinatin zaidatan bi akhiril asma lafdhan la khattan li ghairi taukid. Jadi menambahkan nun sukun di akhir isim secara lafaz tapi tidak secara tulisan. Ya, itu tanwin ya. Wa huwa ala arba'ati aqsam. Tanwin itu ternyata terbagi empat. Yang tidak semuanya jadi ciri isim. Ya. Tidak semua menjadi ciri khasnya isim.
Pertama, tanwinut tamkin. Apa itu? Wa huwa al-lahiq lil asma al-mu'rabah. Ka Zaidin wa rajulin, ya, illa jam al-mu'annas salim nahu muslimatin wa illa nahwa jawarin wa gawashin wa sayati hukmuhuma. Jadi tanwin tamkin yang pertama yaitu yang masuk ke dalam isim yang mu'rab, ya. Mu'rab itu lawan dari mabni, ya. Kenapa? Liyadullah ala baqail ismi ala halati sharf, walidha samuhu tanwin sharf. Jadi untuk menunjukkan bahwa isim ini munsharif gitu, ya, maka dikasih tanwin seperti zaidun, rajulun. Zaidun itu mu'rab, maka dia uh, di ujungnya ada tanwin. Tanwin apa? Tanwinnya namanya tanwin tamkin, itu yang ada dalam isim yang mu'rab, ya. Karena kalau mabni, nah itu kan biasanya nggak pakai tanwin ya. Haitsu misalnya itu kan mabni, ya. Tapi kalau yang mu'rab, ya itu pakai tanwin, namanya tanwin tamkin, ya. Rajulun, zaidun. Kemudian yang kedua, tanwin tankir. Wa tanwinut tankir wa huwa al-lahiq lil asma al-mabniyati farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Nahu marartu bisibawaihi wa sibawaihin akhar. Nah, yang kedua tanwin tankir, yaitu yang masuk ke dalam isim yang mabni, ya, untuk membedakan antara yang ma'rifat dengan yang nakirohnya. Nah, ini unik karena mabni itu biasanya nggak pakai tanwin, ya. Tapi di sini isim mabni bisa pakai tanwin. Dalam hal apa? Untuk membedakan antara yang nakiro dengan makrifat. Contoh, marortu bisibawaihi. Sibawaihi itu mabni, mabni al kasri. Mabni itu artinya tidak berubah harokat akhirnya, ya. Nama orang namanya Sibawai, ya, ahli nahwu, ya. Marortu bisibawaihi, wasibawaihin akhor, ternyata sibawaihinya itu lebih dari satu, ada sibawai yang lain gitu, ya. Karena orang yang bernama Sibawai ternyata ada banyak. Saya melewati si bawai yang saya kenal, ya, yang ma'rifah gitu, ya. Wasi bawahin ahor, ternyata ada si bawah yang lain juga itu yang saya lewati itu, dan itu orang yang saya nggak kenal siapa, ya. Nakiroh gitu, ya. Nah, berarti si bawahi yang tidak pakai tanwin itu si bawah yang ma'rifat. Si bawahin yang pakai tanwin itu berarti si bawah yang nakiroh. Padahal dia isim mabni, ya, tapi bisa pakai tanwin ketika untuk menunjukkan dia itu nakiroh gitu. Nah, itu disebut dengan tanwinut tankir, tanwin untuk menakirohkan, ya. Menakirohkan isim mabni, ya. Baik. Itu yang kedua, ada tanwin tamkin, ada tanwin tankir. Yang ketiga ada tanwinul muqabalah, ya. Wa huwa al-lahiq li jam'il muannatsi as-salim. Nahu muslimatin. Fa innahu fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkaris salim ka muslimina. Nah, kalau nun muqabalah, tanwin muqabalah itu tanwin yang ada pada jama muannas salim seperti muslimatun. Jadi muslimatun jama muannas salim itu tanwinnya bukan tanwin tamkin, ya. Bukan tanwin tamkin, meskipun muslimatun itu mu'rab. Tapi di sini tanwinnya tanwin muqabalah disebutnya. Kenapa? Fa innahu fi muqabalati an-nun fi jam'il mudzakkari as-salim kamuslimina, ya. Kamu muslimin. Nah, muslimina itu ada nunnya, tapi bukan tanwin, ya. Dia itu ewadun anit tanwin. Sebagai ganti dari tanwin di isim mufrad dia muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, muslimatun itu kan nggak ada nunnya, maka dikasih tanwin sebagai eh, apa namanya, supaya sama dengan si jamak mudzakkar salim, ya. Fi muqabalatin nun fi jam'il mudzakkari salim. Ya, dalam untuk sepadan, biar sepadan dengan jamak mudzakkar salim yang ada nunnya, maka muslimatin dikasih tanwin sebagai muqabalah, fi muqabalati an-nun fi jam'il mudzakkari as-salim. Jadi tanwin muqabalah adalah tanwin yang ada pada jamak muannas salim gitu, ya. Yang keempat, wa tanwinul iwad. Tanwin iwad, iwad itu pengganti. Wa huwa ala salasati aqsam. Nah, tanwin iwad ini ada tiga. Ya, pertama, iwadun an jumlatin, pengganti jumlah. Wa huwa alladzi yalhaqu idz iwadan an jumlatin takunu ba'daha. Nah, tanwin iwad ini adalah tanwin yang ada pada kata idz, ya, sebagai pengganti dari jumlah setelahnya. Ya, qaqaulihi ta'ala wa antum hina idzin tanzurun, hina idzin. Nah, di situ ada kata id, hina, id. Nah, idnya dikasih tanwin. Kenapa? Itu tandanya bahwa ada jumlah yang dibuang, ya.
tanwin itu sebagai iwadun anil jumlah, sebagai pengganti dari jumlah. Hina id balagatir ruhu al hulqum. Nah, itu jumlahnya tuh ya. Ini dari mana tahu itu jumlah yang dibuang? Dari penafsiran para mufasir tentu saja karena ini ayat Quran ya. Hina id balagatir ruhu al hulquma. Ya, wa antum hina id balagatir ruhu al hulqum. Itu ada jumlahnya, balagati ar-ruhu al hulqum, ketika ruh sudah mencapai kerongkongan. Tapi jumlahnya dibuang. Sebagai penggantinya dimasukkan tanwin di kata iznya. Wa antum hina izin. Jadi kalau terjemahkan dan kalian pada saat itu. Nah, pada saat itunya itu, nah itu ada jumlah yang dibuang. Itu pada saat ruh mencapai kerongkongan. Fahudifa balagati ruhul hukum wa utiya bitanwini iwadon anhu. Maka jumlahnya dibuang, diganti dengan tanwin. Nah, berarti hina izin, nah itu tandanya kalau iz ada tanwinnya, berarti ada jumlah yang dibuang. Berarti tanwin itu sebagai pengganti dari jumlah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa qismun yakunu iwadan an ismin. Nah, yang kedua ada tanwin yang menjadi pengganti dari isim. Wa huwa alahik li kullin iwadan amma tudafu ilaihi. Yaitu yang ada pada kata kullun sebagai pengganti dari isim yang diidofahkan kepadanya. Ya, nahu kullun qaimun. Ya, jadi kalau kullun pakai tanwin, biasanya kullu itu diidofahkan ke isim setelahnya. Ya. Tapi ketika isimnya tidak ada, dibuang, maka kullunnya, si isim itu diganti dengan tanwin pada kullunnya. Misalnya tadi kullun qaimun, semuanya berdiri. Ae kullu insanin qaimun. Nah, bisa jadi maksudnya adalah kullu insan, setiap orang itu berdiri. Ya, atau kullu talibin qaimun misalnya, ya tergantung muradul mutakallim, ya tergantung apa yang diinginkan mutakallim. Jadi ketika kullun ditanwinkan, maka tanwin itu artinya ada isim yang dibuang. Kullun qaimun, semuanya berdiri. Semua apa? Bisa kullu insanin, bisa kullu talibin, bisa kullu mudarrisin, kullu apapun gitu ya, tergantung muradul mutakallim. Nah, ini tanwin yang merupakan pengganti dari isim. Ya, isim artinya mudhof ilaih dari kullu, ya. Fahudhifa insanun wa utiya bitanwini iwadan anhu. Baik. Yang ketiga, wa qismun yakunu iwadan an harfin. Ada tanwin yang menjadi pengganti dari huruf. Wa huwa al-lahiq li jawarin wa ghawashin wa nahwihima. Ini isim manqus, ya. Isim manqus ketika tidak pakai alif lam, isim manqus itu yang akhirnya iya, ya. Yang sebelumnya kasrah, qadin, jawarin, ghawashin. Ketika dia tidak pakai alif lam, maka iya-nya dibuang. Iya-nya dibuang diganti dengan tanwin. Rof'an wa jarra nahu haula'i jawarin wa marartu bi jawarin. Ya. Karena kalau nasab dia iya-nya ada lagi muncul. Ra'aitu jawariya, marartu bi jawariya. Ya. Tapi ketika dalam keadaan rofa dan jar, maka iya-nya dibuang, diganti dengan tanwin. Fahudifat al-ya'u wa utiya bitanwini iwadan anha. Dibuang iya-nya, diganti dengan tanwin. Jadi ini tanwin yang jadi pengganti dari huruf, ya, yaitu ya di sini dalam isim manqus, ya. Marartu biqadin atau ja'a qadin. Qadin itu asalnya qadiyun gitu, ya. Kemudian ya-nya dibuang, diganti dengan tanwin. Nah, jadi tanwin ini adalah tanwin sebagai pengganti dari huruf, ya. Ini yang ke berapa? Yang keempat, ya, tanwinul iwad. Nah, yang berikutnya yang kelima ada yang disebut dengan tanwinut tarannum. Nah, yang ini sebetulnya bukan ciri isim. Yang kelima ini bukan ciri khasnya isim. Apa itu tanwinut tarannum? Tarannum itu artinya bersenandung, ya, tanwin untuk bersenandung. Yang biasanya dipakai dalam syair, ya. Wa huwa alladhi yalhaqul qawafi al-mutlaqa biharfi illatin. Ini babnya istilah-istilah dalam ilmu arud ya sebetulnya, ya. Jadi tanwin yang dimaksudkan untuk bersenandung, yaitu yang masuk dalam syair yang dimasukkan di akhir qafiyah, itu akhir akhir bait, ya. Misalnya uqalli akilli allau ma'adila wala itaban wa qawli in asabtu laqad asaban wala itaban aqad asaban. Itu asalnya wala itaba, dia ada aliful itlaq. Wala itaba laqad asaba, itu ada aliful itlaq. Kemudian dikasih nun di situ atau tanwin disebutnya.
Nah, itu sebagai tanwinut tarannum. Nah, ini tidak menjadi ciri khasnya isim. Karena boleh jadi masuk ke fiil, boleh jadi masuk ke harf. Karena tergantung dari ujung syairnya itu apa. Bisa jadi isim, bisa jadi fiil. Nah, ini adalah qad asoban. Asoba itu kan fiil maldi. Tapi di sini masuk tanwin. Kenapa? Karena ini dalam apa keperluan syair ya untuk bersenandung. Nah, ini berarti bukan ciri khasnya isim. Kemudian yang keenam ada eh, wat tanwinul ghali wa huwa alladhi yalhaqul qawafi al muqayyadah. Jadi ada dalam istilah syair itu ada qawafi mutlaqah, ada qawafi muqayyadah. Kalau qawafi mutlaqah itu yang ujungnya huruf illat biasanya ya, sukun. Seperti wal itaba alif ya. Laqad asoba itu qawafi mutlaqah. Kalau qawafi muqayyadah itu yang ujung syairnya huruf huruf apa namanya? Bukan huruf illat ya, huruf sahih ya, yang sukun. Seperti misalnya di sini contohnya waqatimil a'maqi khawi al-muhtaraq kan. Al-muhtaraq ujungnya qaf. Qaf yang sukun. Qaf itu bukan huruf illat ya, huruf sahih. Nah, kemudian dikasih nun di akhirnya itu. Itu namanya tanwin al-ghali. Sama seperti tanwin al-ghali ini tanwin yang ada dalam syair ya, keperluan untuk memperindah syair gitu sebetulnya. Nah, ini juga bukan ciri khasnya isim ya, karena itu tergantung dari ujung syairnya itu apa, bisa jadi isim, bisa jadi fiil, bisa jadi harf. Nunnya itu hanya sebatas untuk menambahkan keindahan dalam syairnya. Jadi ini bukan ciri isim. Maka yang ciri isim ternyata tanwin, tidak semua tanwin menjadi ciri khasnya isim ya. Nah, tanwin yang menjadi ciri khasnya isim itu cuma empat tadi ya. Pertama tanwin tamkin yang ada dalam isim mu'rab, zaidun rajulun muhammadun, itu tanwin tamkin pertama. Yang kedua tanwin tankir tadi untuk kemudian membedakan isim mabni yang ma'rifat dengan nakirah. Marartu bisibawahi wasibawaihin akhar. Sibawahin di sini, tanwin di sini masuk ke dalam isim mabni untuk menunjukkan bahwa dia nakirah gitu. Yang ketiga tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah itu yang ada pada jama' muannas salim. Muslimatin itu muslimatin. Nah, muslimatin di sini namanya tanwin muqabalah ya, supaya sama dengan muslimina. Muslimina jama' mudzakkar salimnya ada nun. Nah, maka muslimatin itu dikasih tanwin sebagai muqabalah ya, perbandingan dengan jama' mudzakkar salimnya ya. Taib. Yang keempat tanwinul iwad, tanwin yang menjadi pengganti. Bisa jadi pengganti dari jumlah seperti dalam kata id, wa antum hina idzin tangdurun. Id di situ ada tanwinnya menunjukkan ada jumlah yang dibuang, yaitu hina id balagatir ruhu al hukum tangdurun gitu ya. Yang kedua tanwin pengganti tanwin yang menjadi pengganti dari isim, yaitu yang ada pada kata kullun ya, kullun qaimun. Nah, itu berarti ada isim yang dibuang tuh kalau kulnya pakai tanwin. Nah, boleh jadi mungkin maknanya kullu insanin qaimun atau kullu talibin qaimun. Nah, kemudian ada tanwin yang menjadi pengganti dari huruf seperti dalam tadi isim manqus yang nggak pakai alif lam ya. Jawarin, gawashin. Ya, jawarin itu ada iya seperti yang dibuang. Jawariu, gawashiun, qadiyun. Ya. Ketika tidak pakai alif lam dalam keadaan rofa dan jar, maka iya-nya dibuang diganti dengan tanwin. Ja'a qadin, ja'a jawarin misalnya. Nah, tanwinnya itu sebagai pengganti dari iya huruf. Nah, sedangkan dua tanwin yang berikutnya yaitu tanwin tarannum dan tanwin ghali tadi itu bukan ciri khasnya isim karena itu bisa masuk pada fiil, bisa masuk pada harf ya, karena itu hanya untuk memperindah syair saja. Taib. Itu ciri isim, ciri khasnya isim yang kedua ya. Tadi bil jarri wa tanwini, kemudian yang ketiga wan nida. Nah, wan nida. Apa itu an nida? Ah, ayat solahiyatuhu li an yunada. Maksudnya kelayakannya untuk bisa jadi munada. Jadi ciri isim itu bisa jadi munada, gitu ya. Bisa jadi munada. Munada itu yang dipanggil. Ya. Contoh nahwu ya Zaid, wahai Zaid. Karena kalau fiil atau haraf tidak mungkin jadi munada. Misalnya ya yakumu nggak bisa, ya yajlisu nggak bisa, atau ya ala nggak bisa. Tapi kalau isim nggak bisa. Berarti munada ini jadi apa kelayakannya atau kebolehannya jadi munada itu menjadi ciri isim, menjadi ciri khasnya isim. Ya Zaid, ya Rajul, ya Muhammad. Nah, kemudian yang ketiga apa? Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wal alifu wal lam nahwu ar-rajulu. Ya, karena tentu isim fiil
harf tidak mungkin pakai alif lam. Yakumu enggak jadi al yakumu gitu ya. Ya jelisu al ya jelisu enggak. Atau ala jadi al ala enggak bisa. Nah, ini ciri khasnya isim. Al alif. Wal isnadu ilaih. Yang ciri isim yang ke berapa? Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin. Nah, ciri isim yang kelima yaitu wal isnadu ilaih. Wal isnadu ilaih. Nahu zaidun qaimun. Nah, di sini sebetulnya ada iskal di sini ya. Karena kalau kita lihat bait syairnya itu muallif menggunakan istilah musnadin. Wa musnadin. Padahal sebetulnya yang menjadi ciri isim ya itu bukan musnad tapi musnad ilaih. Nah, di sini wal isnadu ilaih kata Ibnu Aqil di syarah ya. Jadi kalau kita nggak lihat syarahnya bisa jadi salah paham terhadap bait syairnya. Jadi ada dua ya, ada istilah, ada musnad, ada musnad ilaih. Musnad itu eh, predikat, musnad ilaih itu subjek kalau dalam bahasa Indonesia. Simpelnya begitu ya. Kalau dalam jumlah fi'liyah, musnad ilaih itu fa'ilnya. Ya, musnadnya itu fiilnya. Misalnya koma zaidun. Koma itu musnad, zaidun itu musnad ilaih yang menjadi center of attention-nya gitu ya. Isnad musnad ilaih itu fa'il gitu ya. Ini tinggal 10 menit lagi ya. Kita percepat ya. Oke. Jadi musnad itu fiilnya, musnad ilaih itu fa'ilnya dalam jumlah fi'liyah. Kalau dalam jumlah ismiyah, musnad ilaih itu mubtada'nya. Nah, khobarnya itu musnad. Jadi musnad ilaih itu yang jadi center of attraction-nya gitu ya. Jadi pusat perhatiannya itu di situ, musnad ilaihnya itu. Jadi kalau dalam jumlah ismiyah itu fa'ilnya, jumlah fi'liyah itu fa'ilnya. Kalau dalam jumlah ismiyah itu mubtada'nya, musnad ilaih gitu ya. Kalau musnad itu predikat kalau dalam bahasa Indonesia, fi'il atau khobar. Nah, eh, tadi kalau dalam jumlah fi'liyah, musnad itu fi'ilnya justru. Jadi bukan musnad yang jadi ciri khas isim. Karena musnad kalau dalam jumlah fi'liyah justru dia fi'il. Ya, yang jadi musnad ilaihnya harusnya fa'il gitu ya. Jadi apa namanya isimnya itu adalah di musnad ilaihnya yang pasti isim. Kalau musnad itu boleh jadi malah fi'il dalam jumlah fi'liyah. Kalau dalam jumlah ismiyah memang musnad itu khobar itu kan isim ya. Tapi yang sudah pasti itu isim, tidak mungkin fi'il itu adalah musnad ilaih. Karena fa'il tidak mungkin itu dalam bentuk fi'il. Yang fa'il itu pasti isim. Tidak mungkin harf, tidak mungkin fi'il. Fa'il itu pasti isim. Koma Zaidun. Zaidun itu kan isim. Musnad ilaih. Begitupun dalam mubtada khobar, yang mubtada pasti isim. Ya. Nah, sedangkan musnad itu dalam jumlah fi'liyah tadi, itu justru fi'il gitu ya. Maka sebetulnya yang tepat atau takwilannya itu sebetulnya bukan musnad yang menjadi ciri isim, tapi musnadun ilaih. Kalau musnad ilaih sudah pasti itu isim. Kalau musnad tergantung jumlahnya. Kalau jumlahnya jumlah fi'liyah, maka dia adalah fi'il, bukan isim. Jadi musnad itu bukan monopoli isim. Sedangkan musnad ilaih itulah sudah pasti isim. Nah, maka di sini wal isnadu ilaih, bukan isnad, tapi isnadu ilaih. Ya. Nah, fama alal bait nahu zaidun qaimun tadi ya. Zaidun qaimun. Zaidun itu mubtada, qaimun khabar. Mana musnad ilaihnya? Musnad ilaihnya itu mubtadanya zaidun. Nah, zaidun itu sudah pasti isim. Mubtada sudah pasti isim. Kalau dalam jumlah fi'liyah musnad ilaih itu adalah fa'ilnya. Qoma zaidun. Qomanya musnad, qaimunnya musnad ilaih itu istilahnya ya. Kalau dalam mubtada khabar, zaidun itu musnad ilaih, qaimun itu musnad. Nah, musnad ilaih sudah pasti isim, sedangkan musnad belum tentu isim. Maka yang menjadi ciri khasnya isim adalah musnad ilaih gitu ya. Tapi dalam syairnya itu disebutkan musnad. Nah, ini jadi iskal di sini ya. Makanya ditakwil oleh para pensyarahnya itu maksudnya adalah an yujada ma'aha musnadun wa takunu hiya musnadan ilaih. Itu takwilan dari pensyarahnya ya. Maksudnya adalah musnad di sini isim itu harus ada musnadnya di mana isimnya jadi musnad ilaihnya gitu kira-kira takwilannya ya. Jadi musnad di sini maksudnya adalah musnad ilaih. Fama al bait hasal lil ismi tamyizun anil fi'li wal harfi bil jarri wa tanwini wan nida wal alifi wal lam wal isnadi ilaih ay al ikhbaru anhu. Nah, jadi makna bait tadi bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal.
Jadi lil ismi tamyizun hasala bil jarri wa tanwini wan nida wal al wal isnadu ilai wal musnad ya. Nah, di sini disebutkan di akhir ya. Wasta'mal al musannif al makan al alif wal lam. Wa qad waqa'a dzalika fi ibarati ba'dil mutaqaddimin wa huwa al khalil. Wasta'mal al musannif musnad makan al isnad ilaih. Jadi yang disebutkan musnad tapi maknanya musnad ilaih sebetulnya. Karena musnad itu bukan monopolinya isim, bukan ciri khasnya isim ya. Yang jadi ciri khasnya isim adalah musnad ilaih. Karena musnad boleh jadi fiil ketika dalam jumlah fi'liyah. Baik, itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Jadi di pertemuan kali ini kita membahas bait yang ke-10 ya, yaitu tentang alamatul ismi. Mari kita coba bacakan dari awal, dari yang kemarin ya, supaya nggak lupa nadomnya. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Alamatul ismi ada 5: al-jar, at-tanwin, an-nida, al-alif wal lam wal isnadu ilaih ya. Bukan musnad tapi musnad ilaih. Ingat itu ya. Walaupun dalam syairnya, dalam baitnya disebut musnad, tapi maksudnya adalah musnadun ilaih. Itulah pentingnya ketika kita baca syair, kita baca syarahnya. Kalau kita cuma baca syairnya aja bisa jadi salah memahaminya. Alhamdulillah sudah ada syarahnya ya Ibnu Aqil, maka kita baca syarahnya supaya pemahaman terhadap syairnya benar. Sekali lagi kita baca bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal lil ismi tamyizun hasala bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin. Hey, alhamdulillah qad intahaina fi hadza al-liqa. Insyaallah di Rabu ya besok kita masuk ke alamatul fi'li. Kita akhiri karena ini sebentar lagi Zoom-nya akan selesai karena kita pakai Zoom yang masih free ya, yang 40 menit. Jadi maksimal durasi kita hanya 40 menit saja. Jadi selesai nggak selesai ya harus selesai karena Abang Zoom-nya maksimal 40 menit. Baik. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah Khairan, khair. jazakallahu khairan. Jazakallah khairan, Syekh. Ustaz.